Halo, selamat datang di channel Azif Gifari, ngobrol bareng seputar gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Tentu Anda pernah dengar dong saat ini hubungan air kelapa dan juga COVID. Bahkan sempat harganya itu mahal sekali ya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas terkait manfaat dan juga hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda mau mengonsumsi air kelapa. Tentu kita tahu manfaatnya banyak air kelapa, tapi apa yang harus diperhatikan sehingga Anda tetap terjaga kesehatannya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe channel ini sehingga Anda tidak tertinggal informasi terkait gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Terima kasih bagi Anda yang sudah like, komen, dan juga di subscribe channel ini sehingga bisa terus-terusan kita sharing mengenai ilmu gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Nah, sebelum saya mulai, apakah di sini Anda suka mengonsumsi kelapa? Saya suka. Nah, sebenarnya kelapa ini banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Berdasarkan TKPI atau kita sebut tabel komposisi pangan Indonesia, sekitar air kelapa itu mengandung 95,5 gram air, energinya sekitar 17 kalori, kemudian hal yang harus diperhatikan adalah dia mengandung potasium atau kalium ya, itu yang cukup baik bagi kesehatan, sekitar 150 sampai 190 mg. Apa hubungannya sebenarnya? Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, ternyata air kelapa ini juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan, serta apalagi ada vitamin dan mineral jelas, antiinflamasi, anti kanker, antioksidan, dan berbagai macam manfaat yang lainnya. Tentu ini menjadi hal yang positif bagi kita, bagi Anda yang suka mengonsumsi kelapa ini. Dan juga tadi serat ya. Nah, serat dari kelapa terutama dalam buahnya ya, yang putih-putih itu baik juga untuk kesehatan. Namun yang harus diperhatikan adalah ketika Anda sudah mengalami ya suatu masalah kesehatan. Misalnya ketika Anda sudah mengalami ginjal. Nah, ketika ada gangguan ginjal, yang harus diperhatikan adalah terutama di potasium atau kita sebutnya adalah kalium. Jika terlalu berlebihan pada tubuh, maka itu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, ini menjadi perhatian. Berarti yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang suka mengonsumsi kelapa adalah ketika kita sudah tahu nih mengalami masalah pada ginjal. Yang kedua apa sih? Hipertensi. Nah, ketika Anda hipertensi dan sudah mengonsumsi obat, karena kalium ataupun potasium ini berpotensi menurunkan tekanan darah, maka yang ini harus diperhatikan. Artinya jangan sampai kita lemas ketika kita setelah mengonsumsi air kelapa. Kemudian jarak antara konsumsi obat dan juga minum kelapa yang disarankan gitu ya, jangan langsung minum gitu. Misalkan ada obat langsung minum air kelapa, lebih disarankan ada jeda sekitar 1-2 jam atau lebih ya, sehingga kita tidak mengganggu metabolisme penyerapan obat tersebut dalam tubuh kita. Nah, yang menjadi perhatian adalah apakah hubungan si COVID ini, masalah virus COVID ini, dan juga air kelapa. Sampai saat ini memang belum ditemukan obatnya, dan memang kalau kita perhatikan kita juga belum bisa menjudgment atau menyimpulkan bahwa air kelapa mampu menyembuhkan COVID gitu ya. Tapi kita lihat potensi bahwa di dalam air kelapa ada vitamin, mineral, antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, dan zat gizi lainnya yang terkandung dalam air kelapa yang mungkin berpotensi gitu ya untuk menurunkan risiko terjadinya si COVID ini atau mengalami COVID. Tapi yang jelas kunci utamanya adalah tetap gizi seimbang, istirahat cukup, dan olahraga secara teratur. Ini kuncinya sehingga kita tidak mengalami keperparahan ataupun mengalami COVID yang secara berlebihan. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau mengonsumsi
air kelapa gitu ya. Saya sarankan juga tidak usah mencampur-campur terlalu banyak. Ada yang bilang air kelapa dicampur dengan gula, dicampur dengan madu, itu sama-sama sumber glukosa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi setidaknya ketika Anda mengonsumsi, ya monggo silakan. Terutama ketika Anda mengalami sudah tahu masalah kesehatan Anda, maka harus menjadi perhatian. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini sehingga Anda tidak tertinggal informasi mengenai gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Terima kasih, bye-bye.